Pemsolics, aku Juliana kembali lagi di channel Pems ID. Nah, kali ini kita bakal kenalan dengan berbagai jenis konektor USB. Soalnya nih, saat ini memang terdapat beberapa jenis konektor USB yang terkadang bisa membuat orang bingung. Sebelumnya aku mau tanya deh, kalian tahu nggak sih apa itu singkatan USB? Komen di bawah ya. Seperti diketahui, saat ini sudah ada beberapa generasi untuk konektor USB, yakni USB 1, USB 2, serta yang paling terbaru adalah USB 3. Secara umum, kita dapat membedakan ketiga generasi USB tersebut dari warnanya, di mana biasanya nih USB 3 menggunakan warna biru pada slotnya, dan USB 1 ataupun USB 2 menggunakan warna putih. Di setiap generasi juga memiliki jenis port yang berbeda. Tapi untuk saat ini aku bakal fokus membahas generasi USB 3 dan USB 2 yang saat ini lebih umum dipakai. Yang pertama ada USB-A. Tipe USB-A ini merupakan konektor yang umum digunakan dan mudah dikenali, terutama untuk perangkat komputer dan konsol game. Bentuknya horizontal kotak memanjang dengan bagian bawah yang digunakan sebagai konektor pin. Jadi ketika dicolokkan ke portnya harus dipastikan kalau port USB-nya menghadap ke arah yang benar. Biasanya port ini dapat digunakan secara lintas generasi, di mana kalian dapat mencolokkan USB ini di USB 1, USB 2 maupun di USB 3. Hanya saja kalian akan mendapatkan kecepatan transfer data yang berbeda tergantung generasi mana yang kalian pakai. Lalu ada USB-B. Nah, untuk USB tipe B, konektor ini merupakan konektor yang dibuat khusus untuk peralatan tertentu. Biasanya kalian akan dapat menemukan konektor ini untuk menghubungkan komputer atau laptop dengan printer. Konektor standar B ini berbentuk kotak dengan tonjolan kotak atau melingkar di atasnya, tergantung versi USB-nya. Umumnya untuk versi USB 3, konektornya berwarna biru, sedangkan versi USB 2 dan USB 1 berwarna hitam. Konektor versi USB 2 dan USB 1 memiliki bentuk yang mirip, jadi akan cocok meskipun plug yang dimasukkan berbeda. Namun khusus untuk USB 3 memiliki bentuk yang berbeda dibandingkan dengan versi-versi sebelumnya, sehingga hanya bisa digunakan untuk perangkat yang mendukung saja. Lalu ada micro USB dan mini USB. Nah, untuk slot micro USB dan mini USB merupakan sebuah konektor umum yang terdapat di perangkat elektronik compact. Biasanya konektor ini hadir di perangkat smartphone, kamera digital, dan beberapa perangkat portable lain. Mini USB memiliki bentuk yang lebih kecil dari USB-A dan USB-B, namun lebih besar dari micro USB. Sedangkan micro USB merupakan penerus dari mini USB yang sifatnya lebih portable dan paling umum ditemukan di smartphone, di mana dapat digunakan bukan hanya untuk charging saja, namun juga untuk pemindahan data. Selanjutnya ada USB Micro B Super Speed. Selain mini dan micro USB, ada satu lagi nih konektor yang semakin umum digunakan, yakni USB Micro B Super Speed. Konektor ini biasanya ditemukan di perangkat hard disk eksternal atau USB hub dengan kecepatan tinggi. Bentuk port dari USB Micro B Super Speed cukup unik, di mana terlihat seperti dua port USB yang dijadikan satu. Selanjutnya ada USB Type-C. Konektor terakhir yang akan aku bahas adalah USB Type-C yang merupakan konektor yang umum hadir di pasaran saat ini. Bentuk dari USB ini cenderung space saving karena jauh lebih slim dari USB-A dan hampir menyerupai micro USB. USB yang satu ini bisa dibilang sebagai upgrade version dari USB-A karena kecepatannya yang 2 kali lebih baik dibandingkan USB-A. USB ini mulai diproduksi tahun 2014 dan sekarang dapat ditemukan di berbagai perangkat, mulai dari PC, laptop, smartphone hingga perangkat lainnya. Secara perlahan, USB Type-C akan menggantikan peran yang tidak hanya dari USB-A, namun juga USB Micro dan juga USB Mini. USB ini mampu mentransfer data dan power yang lebih besar dan cepat dibandingkan USB generasi sebelumnya. Bahkan berbagai perusahaan besar seperti Apple, Google, dan lainnya sudah menjadikan USB Type-C ini sebagai standar mereka. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai konektor USB yang umum saat ini. Kalian harus perhatikan ya kompatibilitas perangkat sebelum memilih USB yang digunakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.